Oke, baik. Kita lanjut dengan kita punya materi hari ini. Jadi topik kita untuk hari ini itu topiknya adalah function, ya. Topik hari ini namanya function. Today, ini function. Oke, ini pas stopkan ini exportnya. Oke, jadi function ini apa ya? Kira-kira sebenarnya ini sama seperti kalau kalian di kalkulus atau matematik sudah sering dengar istilah function, ya. Tapi di dalam programming ini dia bisa lebih luas, ya. Dan function yang kita selama ini kerjakan dalam pemrograman ini kita sudah menggunakan yang namanya function atau fungsi, ya. Jadi fungsi di dalam pemrograman ini ada beberapa. Di sini Pak ada kasih 5 model fungsi, tapi nanti kita mungkin akan lihat hanya 2 saja dari 5 ini, ya. Jadi yang pertama fungsi ini namanya built-in function. Built-in atau nama lainnya predefined. Fungsi yang sudah ada pada saat kalian install, kalian punya program Python, baik di Pydroid atau dari kalian punya laptop, pada saat kalian install, itu fungsi-fungsinya sudah ada. Dan kita sudah sering pakai. Dari kita punya pertemuan pertama sampai yang sekarang kita sudah sering pakai fungsi-fungsi ini namanya built-in atau predefined. Contoh yang paling sederhana misalnya print, ya. Ya, paling sederhana misalnya print. Ini kalian sudah sering pakai ini fungsi ini, ya. Print begitu Pak, pakai print tanda kurung, penulisan fungsi selalu begini. Print ya, print terus ada kurungnya di sini. Nah, di dalam kurung ini apa yang menjadi kita mau tampilkan? Misalnya di sini print hello, ya. Ini yang sering kali kita sudah pakai, ini salah satu. Oke. Kemudian apalagi yang kita misalnya pakai di matematika ada fungsi-fungsi yang lain. Misalnya Pak punya fungsi namanya max, ya. Max ini fungsi di mana Pak masukkan bilangan misalnya angka 2, 3, 1, 4, 3 seperti begini. Max ini dia punya pekerjaan adalah dia mencari nilai maksimal dari list yang ada di situ, ya. Jadi begitu Pak tulis max begini, terus Pak print, nanti yang di atas print hello dikeluarkan hello, yang di bawah print max itu dikeluarkan angka maksimal misalnya dari 2, 3, 1, 4, 3 berarti 4 yang maksimal, ya. Begitu Pak running, dia keluar hello dan 4, ya. Nah, ini namanya built-in atau predefined, ya. Nah, yang kedua ini yang kita akan belajar sekarang. Ini namanya user defined. Jadi kalian punya fungsi sendiri, ya. Karena di sini fungsi-fungsi yang dibuat di sini itu sudah, ya, sudah orang-orang yang bikin program yang sudah bikin, ya. Kadang kita mau bikin kita punya fungsi sendiri. Dan dalam pemrograman bagian ini nih sangat penting sekali. Nanti cuman di sini Pak akan kasih dasar saja, tidak detail yang akan kita yang Pak berikan ke kalian. Nanti mungkin pada saat kalian ketemu di kelas-kelas lain perlu penggunaan pemrograman, atau pada saat kalian punya tugas-tugas tertentu, tugas akhir ada yang mau bikin program, baru mungkin bisa masuk lebih detail ke sana, ya. Tapi di sini hanya permukaan saya karena ini juga kelasnya kelas introduction. Jadi kita akan mengenal bagaimana sebenarnya cara membuat fungsi. Oke. Kemudian ada recursive function, itu fungsi di dalam fungsi. Itu nanti kita mungkin akan skip. Terus ada lambda function, nanti kita akan lihat lambda function itu seperti apa. Terus yang terakhir higher order, kita akan lihat. Jadi mungkin 2 saja yang Pak akan bahas di sini, yaitu user defined dengan lambda function. Nah, sekarang sebelum ke sini untuk user defined, kita lihat dulu dalam matematika itu kalau Pak mau tulis function, biasanya Pak tulis nama fungsinya apa. Kalau di matematika kita simbolkan misalnya nama fungsinya f, ya. Fungsi f ini, di dalam fungsi f ini dia ada parameternya. Parameternya yang di dalam kurung ini misalnya Pak bilang ini x. Jadi nama fungsinya f,
Di dalam f ini ada parameter namanya x, ya. Jadi fungsi x ini didefinisikan dengan rumus fungsinya seperti ini. Contoh 2x kuadrat. Ini nama fungsinya. F sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat ini artinya 2 kali x dipangkat 2. Nah, ketika Pak tulis fungsi seperti ini, nah fungsi ini dia akan punya nilai ketika parameter x yang di dalam kurung itu Pak ganti dengan nilai tertentu. Misalnya Pak ganti dengan x-nya Pak ganti dengan angka 1. F1 berarti x di dalam fungsi itu akan diganti dengan angka 1. Sehingga ini menjadi 2 dikali 1 pangkat 2. Nah, ini nilainya berapa? 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu berapa? Atau jangan pakai 2 dulu lah biar gampang. Pakai kuadrat saja supaya kalian tidak bingung. Ya. Nah, ini x kuadrat saya fungsinya. Berarti 1 kuadrat nilainya 1. Terus kalau Pak bikin f2 berarti tulisnya berapa? 2 kuadrat. 2 kuadrat nilainya 4. Kemudian kalau Pak bikin f5 berarti berapa? 5 kuadrat sama dengan 25, ya. Jadi semua yang di sini F1, F2, F5 ini adalah nilai dari fungsi di mana fungsinya sudah kita definisikan. Kita sudah bilang bahwa fungsi f itu didefinisikan dengan fungsinya adalah x kuadrat, x pangkat 2. Oke? Sehingga berapapun nilainya yang diganti dengan x itu akan dipangkatkan 2. Nah, fungsi ini bisa macam-macam. Pak bisa bikin tidak harus huruf x. Pak bisa ganti nama fungsinya tidak harus f juga. Nama fungsinya kalian bisa pakai namanya apa saja. Pak misalnya mau pakai di sini namanya g. Pakai huruf g saja nama fungsinya fungsi g. Di dalamnya parameternya Pak pakai parameter huruf a di sini, simboliknya saja ya, parameternya a. Kemudian Pak bilang ini fungsinya 2 tambah 3a. Ini fungsinya. 2 ditambah 3a. 3a berarti 3 kali a. Berarti kalau Pak mau bikin G4. G4 berarti sama dengan 2 ditambah 3 kali 4. Berarti ini kalau dicari hasilnya 2 ditambah 3 kali 4. Itu hasilnya adalah 14 ya. 3 kali 4, 12, tambah 2, 14. Lalu kalau Pak bikin G2, berarti 2 ditambah 3 kali 2. Nah, ini berapa? 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Oke? Nah, ini fungsinya, simpelnya seperti begini. Nah, sekarang fungsi ini, kalau kita mau buat dalam Python seperti apa? Ya, fungsi ini. Oke? Caranya tidak lari. Oke ya, kita sekarang lihat di Python. Ya. Jadi kalian nanti bisa bikin di kalian PyDroid juga. Jadi kita pakai yang namanya user defined function ini ya. Ini fungsi yang kita definisi sendiri. Nah, dari kata definisi ini yang menjadi kata kunci di dalam membuat fungsi di Python. Ya. Oke. Nah, kuncinya apa? Kata kuncinya kita mulai dengan kata ini, perhatikan. Ya. Def. Ya. Ini kata kuncinya. Def. Jadi ini kalau kita mau buat fungsi. Ya. Kemudian setelah def ini nama fungsinya apa? Kayak contoh di sini Pak bilang nama fungsinya f atau nama fungsinya g. Oke? Berarti di sini kita bikin nama fungsinya. Contoh kita pakai yang f duluan ya. Berarti Pak bikin def, nama fungsinya f, kemudian parameter di dalamnya. Berarti kita bikin di sini kurung, kemudian parameter di dalamnya adalah x. Oke? Nah, ini Pak sudah create fungsi, nama fungsi dengan parameter yang ada di dalam fungsi tersebut. Jadi hanya satu line ini gunanya untuk kita create nama fungsi dan parameternya. Oke? Jadi Pak sudah create. Lalu yang x kuadrat ini
ya. Ini adalah isi dari fungsi yang kita mau bikin tersebut, ya. Nama fungsi ini dia akan melakukan apa? Dalam hal ini contoh di kita punya fx ini, kita bilang kalau parameter x kita bisa anggap dia sebagai input, ya. Kita masukkan x misalnya 2, nanti dia akan lakukan fungsi fx ini, dia akan mengerjakan dibuat 2 itu jadi pangkat 2, ya. Jadi semua yang masuk ganti nilai x itu dia akan kasih keluar outputnya dengan cara pangkatkan 2. Jadi kalau masuk 3 keluar 9. Nah, itu apa namanya tujuan dari fungsi. Nah, sekarang kita mau tulis x kuadrat nih di mana? Jadi kalau kita sudah bikin begini, x kuadrat itu ada di dalam body, seperti kita pakai if, kita pakai for. Di fungsi juga sama, kita pakai titik 2 dulu, baru kita enter, nanti dia sudah masuk spasi. Bila titik 2, spasinya pasti masuk. Ya, semua yang di dalam spasi yang sama maju ke depan ini akan merupakan bagian dari fungsi fx. Jadi di sini Pak akan bilang bahwa fungsi fx ini itu isinya adalah x kuadrat, tapi ini kuadratnya bukan penulisan begini. 2 bintang terus 2. Oke. Ini ya. Nah, ini kita sudah create fungsi fx yang isinya adalah x kuadrat. Tapi sampai di sini belum selesai, ya. Ada satu kata kunci yang harus selalu kami ingat, ya. Oke, sampai di sini dia belum selesai. Kata kuncinya apa? Bukan print, ya. Kata kuncinya bukan print. Dan nanti Pak akan sampaikan ke kalian bahwa ada 2 model fungsi, ya. Yang kita sedang kerjakan sekarang yang Pak sedang sampaikan ke kalian ini adalah fungsi di mana kita mau ketika kita ganti nilai x, huruf x dengan angka tertentu, dia harus keluar outputnya. Ya, contoh kayak Pak kasih masuk F1, dia harus keluar angka 1, ya. Pak kasih masuk F5, dia harus keluar angka 25. Ya. Nah, kalau sampai di sini nanti dia tidak kasih keluar angka. Jadi kita mau bahwa fungsi ini dia harus kasih keluar angka. Nah, untuk supaya dia bisa kasih keluar angka, ini kita pakai kata kunci ini. Return. Oke, spasi, ya. Jadi ini adalah fungsi lengkapnya penulisannya. Jadi def fx titik 2 return. Jadi fungsi fx itu dia harus keluarkan nilai, return itu mengembalikan nilai. Jadi kalau kalian misalnya dengan istilah return itu sama dengan di kalian punya keyboard itu ada tulisan enter, itu sama sebenarnya perintahnya. Return itu begitu Pak isi contoh Pak tulis F1, nanti di keluarnya Pak tulis F1, dia akan kembalikan nilai sesuai dengan di sini x kuadrat berarti 1 kuadrat. Sehingga return ini harus ditulis, ya. Oke? Nah, sampai di sini fungsi kita sudah lengkap, selesai. 2 baris ini saja. Ya. Ini simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau tampilkan bagaimana? Ya. Nah, tampilnya ini yang kita mulai munculkan. Misalnya contoh di sini Pak mau munculkan F1, ya. Jadi cara panggil fungsinya, Pak sudah define nama fungsinya fx. Berarti harus panggil sesuai fungsi yang Pak tulis itu f, jadi harus tulis f. Kemudian di dalam f itu parameternya ada hanya satu saja, variabel x. X ini boleh ganti dengan angka berapa saja. Dalam hal ini misalnya Pak kasih masuk f1. Oke? Nah, kalau di laptop kalian running program ini dia bisa kasih keluar angka. Contoh Pak bikin di sini, ya. Kalian lihat, ini di sini Pak bikin def fx return x kuadrat, lalu Pak panggil F1. Oke. Pak running yang di laptop di Jupyter ini, ya, salah satu program untuk Python juga. Pak running yang di sini. Dia ada kasih keluar angka 1 di sini kelihatan, ya. Ini yang di bawah, ya. Oke. Nah, tapi kalau sekarang Pak running yang di PyDroid, kalau Pak tulis begini, keluarnya adalah kosong, ya. Nah, makanya selalu Pak ingatkan di PyDroid itu selalu kita harus pakai apa? Kalau mau munculkan angka di sini, selalu ada print. Sehingga bedanya yang dengan di laptop, kalau di PyDroid selalu kan harus pakai print. Jadi F1-nya ini harus di-printkan dulu supaya hasilnya keluar. Oke? Nah,
Masuk. Oke. Print. Nah, print keluarnya angka 1. Ya, bisa ikuti. Ya. Jadi di sini begitu Pak ganti F1, misalnya Pak mau print lagi F5. Print F5. F5 ini keluar harus berapa dia? 5 berarti 5 kuadrat. Harus 25 sama dengan yang kita contoh di sini ya. Kalau Pak running ini berarti keluarnya F1 1, F5 25. Jadi 1 dan 25. Oke? Dia keluar seperti itu. Bisa paham sampai di sini. Ya. Jadi untuk bikin fungsi sederhananya cuma dua ini, ya. Oke. Def kemudian return. Nah, contoh yang Pak bikin di sini yang pakai return ini supaya dia kasih keluar hasilnya, ya. Terus ada parameter X di sini, ini supaya kita bisa ganti. Ini sama persis seperti kita bikin fungsi matematika. Tapi tadi Pak sampaikan bahwa fungsi di dalam Python ini tidak hanya sesederhana fungsi matematika. Ini kita bisa bikin macam-macam. Contoh, Pak bikin satu fungsi lagi di sini. Def, nama fungsinya, fungsi contoh, cetak, nama. Oke, ini fungsinya dia punya nama cetak nama. Kita kasih nama begitu saja. Ya, atau jangan cetak nama terlalu panjang nanti Pak tulisnya di sini. Cetak saja ya. Nah, terus parameternya nih Pak tulis kosong saja ya. Hanya kurung saja, tidak ada isi, tidak ada parameter di dalam. Tapi ini ada nama fungsi kemudian ada kurung ya. Terus Pak titik 2, fungsi ini nih Pak mau dia untuk operasikan, itu ada kursi kosong misalkan ini. Ini langsung duduk sini saja, jangan pindah ke belakang. Ya. Def cetak. Oke. Nah, ini terserah fungsi ini, fungsi cetak di dalam ini Pak mau bikin apa, operasi apa saja. Ya, misalnya contoh Pak bilang sini print, contoh di sini print nama John. Ya. Oke. Print John. Ini di dalam fungsi tersebut. Nama fungsinya adalah cetak terus kurung. Oke, sudah, ini saja di fungsinya seperti begini. Jadi kalau yang ini def cetak kurung isinya tuh print John. Jadi begitu Pak panggil fungsinya, Pak cukup tulis saya cetak begini. Ya. Begitu Pak tulis cetak begini saja, ini langsung si Python ini sudah tahu. Oh, karena sudah definisikan tadi bahwa fungsi cetak itu kalau dipanggil, yang dia akan lakukan tugas dari fungsi cetak itu dibikin apa? Print apa? Print John. Berarti nanti waktu Pak running ini dia akan keluar apa? John, ya. Kalian nanti lihat yang lain ketiga ya, karena di atas ini Pak tidak kasih komen ya. 45 ini tetap dia keluar, tapi yang 10 ini juga dia akan keluar lainnya ya. Jadi yang 10 itu dia akan keluar kata John. Karena Pak panggil fungsi cetak tadi. Ya. Itu Pak running. Nah itu John. John itu muncul dari fungsi cetak tadi. Karena Pak definisikan dia seperti begitu. Pak definisikan bahwa kalau panggil fungsi cetak, dia akan print John. Nah ini sederhananya satu statement. Statementnya kan bisa bikin banyak. Di dalamnya Pak bisa bikin di sini print 3 kali 4. Ya. Pak bisa bikin print hello. Ya. Bisa sebanyak ini ya, terserah kalian. Ya, ini Pak hapus yang di atas saya dulu. Ya, supaya kalian bisa lihat. Jadi, begitu Pak panggil fungsi cetak, ini dia akan kerjakan semua ini. Ya, dia akan print John, dia akan print 3 kali 4, dia akan print hello. Ya. Jadi, begitu Pak cuma tulis cetak saja di sini, dia akan keluarkan semua itu. Ya. John 12 hello. Ya. Sudah paham? Nah, jadi kalau begitu sekarang pertanyaannya, kenapa kita pakai fungsi? Ya, salah satu pertanyaannya. Fungsi ini dia bisa membantu kita untuk mempersingkat kita punya kode yang, misalnya kalau kita harus tulis, mau tampilkan hasil tapi harus ulang-ulang tulis kodenya.
Pak kasih salah satu contoh. Misalnya kodenya seperti begini. Di sini Pak sudah bikin kemarin, tapi nanti kita lihat. Oke, kodenya seperti ini. Jadi Pak bikin di sini, misalnya Pak mau hitung ini ya, jumlah bilangan asli. Jadi Pak bikin zoom sama dengan 0, kemudian Pak bikin ini. Contoh ini kodenya, for i in range. Contoh Pak bikin di sini 1 sampai 10. Oke, for i in range 1 sampai 10. Kemudian Pak bilang di sini sum plus sama dengan i. Oke. Lalu Pak suruh di sini print sum. Oke. Nah, satu baris kode ini, 4 baris kode ini satu program untuk Pak mau hitung jumlahkan siapa ini mote, aku perlu dicuci muka sana. Kau tidur, kok muka dari kamera muncul sini gue lagi tidur. Nanti orang-orang lihat saya mote tidur asik sih ya. Ya, mote cuci muka dulu. Pemirsa, mote cuci muka dulu. Ya, ini lagi rekam ya. Jadi kan kalau tidur atau ada yang kurit-kurit hidung nanti kelihatan. Ya, oke. Ya, jadi ini kode ini ya. Kode sum sama dengan 0. For i in range ini Pak pakai fungsi loop ini. For i in range 1 sampai 10 itu artinya dia akan kasih keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini yang sudah lewat tapi kami harus ingat lagi. For i in range itu dia akan keluarkan angka ini 9. Jadi dia looping 9 kali. Setiap kali dia looping, itu dia akan tambahkan. Jadi misalnya mulai sum dari 0. Di situ kodenya ya, sumnya start dari 0. Setelah itu Pak bilang, sum yang sebelumnya 0 tambahkan i. I-nya tuh start dari 1. Berarti tambah 1 jadi 1, sum jadi 1. I-nya dia naik dari 1 jadi 2. Berarti sum sekarang 1 tadi tambah i yang baru lagi yaitu i-nya 2 jadi 3. Kemudian i naik jadi 3, sum tadi sudah 3. Berarti 3 tambah 3 jadi 6. Sum i-nya naik 4, sum tadi sudah 6 dia tambah 4 jadi 10. Jadi ini jumlahkan bilangan asli dari 1 sampai 9. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 9. Ini kodenya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau Pak misalnya mau bikin, kalau Pak mau ganti range ini, Pak bilang bukan jumlahkan 1 sampai 10, tapi jumlahkan misalnya 20 sampai 50. Tapi Pak mau tunjukkan hasilnya satu kali lagi, satu sama-sama. Berarti kan Pak harus tulis ulang kode ini. Ya, contoh Pak tulis ulang kode ini. Ya. Kalau yang ini Pak tampilkan saya supaya kalian lihat dulu. Ini jumlah 1 sampai 9, kalau tidak salah 45 ini hasilnya. 45 ya. Nah, ini 1. Sekarang kalau Pak mau bikin lagi yang sama tapi range-nya Pak bilang jumlahkan dari 20 sampai 50. Oke? Nah, ini Pak rubah dia punya variabel supaya dia tidak ini ya. Pak bikin lagi yang berikutnya. Oke, ini tidak apa-apa, begini saja ya. Pak cuma ganti saya 20 sampai 50. Berarti yang kedua ini, nanti dia akan hitung jumlah 20 sampai 49. Oke? Waktu Pak running nanti dia akan keluar di sini. Yang kedua jumlah 20 sampai 49 itu hasilnya 1035. Misalkan kalau Pak bikin lagi di sini contoh. Satu lagi. Ya, Pak tambahkan lagi yang ketiga. Pak ganti misalnya jumlah 100 sampai 1000. Jumlahkan 100 sampai 999. 100 tambah 101 tambah 102 tambah 103 sampai 999. Jumlahkan dia hasilnya berapa? Itu yang ketiga. Oke. Nah, yang ketiga hasilnya ini. Oke. 45. Kita catat di sini ya. Hasilnya 45, 1035, 49, 45, 50. Oke. 45 ini adalah jumlah tadi 45 berapa ya? 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9 itu kalau dijumlahkan itu 45. Terus jumlah yang berikutnya 20 sampai 49. 50 karena tidak hitung ya, dia bagian terakhir dia tidak hitung. Terus jumlah
100 sampai 999. Itu hasilnya ini ya. Oke, kalian lihat. Nah, kalau Pak mau bikin seperti begini, ini kodenya ini berulang nih, tapi yang berubah cuma di sini saja nih. 1 sampai 10, 20 sampai 50, 100 sampai 1000 nih, ya. Tapi dia butuh 14 baris ya untuk selesaikan kode ini, 3 kode ini. Lupa hapus yang di sini berarti jadinya butuh 12. Ini kepanjangan kalau ulang-ulang seperti begini, ya. Makanya kita pakai yang namanya fungsi, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bikin fungsinya, ya. Ini Pak sudah bikin di sebelah kanan sini, tapi kita akan ulang di sini, ya. Oke. Sekarang Pak ulang di sini. Jadi Pak Pak mau bilang bikin fungsi tadi. Fungsinya kan dia jumlah seperti tadi. Jadi Pak bikin nama fungsinya adalah definisi, nama fungsinya itu sum. Oke. Definisinya sum. Kemudian tadi Pak bilang bahwa sum itu kan mulai dari angka startnya berapa sampai ke berapa. Oke. Jadi Pak kasih parameternya A di sini adalah mau dijumlahkan dari mulai berapa sampai berapa. Kayak contoh tadi 1 sampai 9 kan. Jadi A ini startnya dari 1, nanti Pak kasih masuk satu parameter lagi. B ini adalah selesainya di berapa. Jadi jumlahkan misalnya 1 sampai 9. Jadi Pak kasih di sini parameternya A dengan B. A dan B merepresentasikan yang di sini nih. Jumlahkan 1 sampai 9 atau 20 sampai 49 atau 100 sampai 999. Jadi di fungsi ini dia punya 2 parameter, A dan B. Oke, karena A dan B ini yang tadi berubah-ubah di kita punya fungsi yang sebelumnya ya. Oke, nah itu kita sudah namakan fungsi. Nah sekarang kita isi fungsinya. Misalnya Pak kasih nama hasil. Ini adalah hasil penjumlahannya. Kita start hasilnya mulai dari 0. Terus Pak akan bikin for i in range. Kita mulai dari A, kemudian ingat for itu dia berhenti sampai yang terakhirnya itu tidak masuk. Karena kita mau di sini B-nya ini, contoh di sini ya jumlah 1 sampai 9. Kalian lihat jumlah 1 sampai 9 ini. Tadi di fungsi for loop yang sebelumnya kan kita bikin for i in range 1 sampai 10 ya. Artinya ada 9 plus 1. Karena 10-nya tidak masuk. Sama di sini, kita mau di sini B-nya masuk. Nah, kalau B-nya masuk, maka kita bikin di sini B, kita kasih lebih 1 ya, di sini. Ini, bukan yang di sini. Ini tadi 1 sampai 9. Oke, gantinya di sini. Jadi Pak bikin di sini B plus 1. Itu di for-nya. For i in range A sampai B plus 1. Jadi misalnya, Pak bilang fungsinya adalah sum 1 sampai 9. Jumlahkan 1 sampai 9, maka di for i in range-nya itu 1 sampai 10. Maksudnya begitu. Jadi kalau B-nya 9, maka nanti range-nya itu, kalau A-nya 1, B-nya 9, range-nya itu 1 sampai 10. Ya, sehingga pakai A, B plus 1. Oke? Setelah itu, Pak bikin hasilnya plus sama dengan I. Oke. Setelah itu Pak bilang return hasil. Nah, ini fungsinya. Ya. Oke. Jadi fungsi hasil sama dengan 0 ini yang tadi panjang itu Pak sudah singkat dia jadi satu fungsi begini ya. Jadi ini satu kali tulis saja. Oke. Jadi pekerjaan dari fungsi sum A, B ini, itu dia akan kerjakan yang ada di dalam sini. Ya, dia akan menghitung mulai dari range A, dia akan hitung hasil penjumlahannya berapa. Kalau 1 sampai 9, dia akan hitung mulai A, start dari 1, berarti I-nya 1 ditambah dan seterusnya sampai 9. Oke? Nah, sehingga kalau yang tadi untuk menghasilkan ini, 3 ini Pak harus copy paste for loop-nya 3 kali. Yang ini Pak tidak perlu lagi ya. Di sini Pak cukup tulis fungsinya saja. Jadi contoh kita mau hasilnya adalah sum 1 sampai 9. Oke. Nah, kita cukup tulis saja sum 1 sampai 9. Kenapa sudah define fungsinya di atas. Pak mau lihat hasil sum
20 sampai 49. Pak cukup ketik begini saja ya. Berapapun Pak tinggal ganti saya. Pak mau 100 sampai 599. Oke. Nah, ini yang Pak cukup tulis. Nah, kalau di Pydroid, sekali lagi kalau mau tampilkan hasil, maka Pak tambahkan fungsi print di sini ya. Jadi ini print itu karena kita mau hasilnya muncul di Pydroid. Ya. Oke, jadi Pak taruh print di sini. Oke. Ini hasilnya harus sama seperti yang kita dapatkan di sini. Hasilnya harus 45, 1000, 35 dan 494.550. Oke? Ya. Oke, kita coba running. Jadi sum ini adalah nama fungsi yang kita define di atas ini, definisikan di atas ini. Ya. Oke, 1 dengan 9 ini parameternya. A dan B. Makanya dia ada 2 parameter. Oke, waktu running 45, 1035, 494, 550. Ya. Sama ya. Jadi salah satu kegunaan fungsi adalah kita cukup satu kali tulis fungsi, kemudian kita gunakan. Makanya yang built-in function itu kita yang buat program yang kalian di sini kita pengguna ini sudah dimudahkan sekali. Kita tidak perlu harus tulis bagaimana caranya menghasilkan print itu ya. Itu sudah di balik layar sudah ada fungsinya di belakangnya. Kita cukup tinggal panggil saya print langsung dia eksekusi. Kita bikin maksimum, kemudian kalau kita misalnya import mat, kita mau pakai fungsi apa namanya pembulatan, round, kita mau pakai fungsi pangkat, fungsi-fungsi yang sudah define pada saat kita install Python ini, itu kita tinggal pakai. Prinsipnya sama seperti di sini. Ya, bisa mengerti ya? Oke, nah sekarang kalian coba di kalian punya Pydroid, ya. Kalian coba kalian bikin fungsi ini, ya. Oke, ini Pak tulis ulang lagi supaya dia punya modelnya kalian dapat. Ini contoh fungsi fx tadi yang gampang. Kemudian fungsinya adalah return x kuadrat tadi ya. Oke. Lalu Pak bilang di sini print F3. Ini contoh untuk menampilkan, ini satu contoh. Oke. Nah, sebelum itu Pak lanjut dulu satu kali lagi dulu. Jadi ini parameternya satu saja, 1x saja. Tapi Pak bisa bikin fungsi yang lain, misalnya contoh di sini. Pak bisa bikin fungsi misalnya fungsinya namanya fungsi contoh apa ya fungsinya kecepatan. Rumus kecepatan ini adalah jarak dibagi waktu. Oke, ini rumus kecepatan ya. Rumus kecepatannya itu jarak dibagi waktu. Jadi Pak bikin di sini kecepatan ini Pak simbolkan dengan huruf V. Ya. Simbolkan dengan huruf V, ini nama fungsinya V. Terus di dalam V itu Pak bikin di sini ada X, T. Oke. Ini fungsinya. Oke. X, T. Nah, lalu Pak bikin fungsinya X, T berarti fungsi tersebut adalah X dibagi T. Oke. Jadi kalau Pak misalnya bilang jaraknya adalah 20, waktunya misalnya 5 detik, maka nanti kita dapatnya kecepatannya adalah kecepatannya 20 dibagi 5 karena fungsinya adalah X dibagi T. Jadi ini kita dapatnya 4. Oke. Kalau Pak bikin di sini V sama dengan 100, kemudian di sini adalah 20, maka nanti dapatkan di sini sama dengan 100 dibagi 20. Sama dengan berapa? 5. Ya. Oke. Jadi yang kalian lihat sekarang fungsi yang kecepatan V ini nama fungsinya V. Itu parameternya ada 2. Ada X dengan ada T. Jadi Pak bisa bikin di sini selain pakai satu parameter, Pak bisa bikin 2 parameter.
Definisi, nama fungsinya V. Fungsi V ini punya parameternya adalah X dengan T. X, T. Kita punya layar nih menyala mati nih. Panas ya? Bahkan belajar kipas-kipas ke atas ini. Yang buku sambil kipas. Atau sampai nafas bagus. Tiup ke atas. Yang suka lari atau yang suka molo-molo tengah malam di pantai anak-anak asrama ini. Kalau latihan pernafasan molo-molo di pantai situ sampai pagi terus naik baru datang kampus. Oke, definisi fungsinya namanya V. Fungsi V ini punya parameter X dengan T. Kemudian fungsinya itu dia akan return apa? Return nama fungsinya dia akan lakukan return X bagi T. Oke? Sudah, jadi ini kita misalnya print fungsinya V berarti print V, X-nya contoh di sini 100, T-nya 20. Ya. Oke? Jadi ini nanti dia akan keluarkan yang di atas 9 di bawah 5. Pas ya. Oke. Jadi ini dua contoh ya. Ini kalian bisa tulis sebagai contoh saja. Simpan filenya namanya fungsi 1 ya, kita simpan saja di sini. Fungsi 1. Fungsi 1 sudah ada ya. Override aja. Oke. Oke, bisa ya? Ini contoh. Sekarang kalian bikin di kalian punya situ. Kalian bikin di sini fungsinya misalnya fungsi apa kasih nama fungsi apa ya, fungsi T saja sudah. Fungsi T ini Pak bikin P, R. Oke. Ini fungsinya namanya fungsi T. Kemudian parameternya P, R. Fungsi ini didefinisikan dengan cara P ditambah (0,1) dikali R. Oke. 0,1 tidak ada 3, apa bikin 3. PR, T. Begini ya. 0,1 R pangkat T. Oke, ini fungsinya. P ditambah 0,1 kali R pangkat T. Oke. Pak minta kalian cari T untuk P misalnya 500. Ini jangan pakai 0, ini tidak usah. 0,1 ini tidak usah. Langsung saya R pangkat T bila aja ya. Kemudian di sini 0,2 T-nya ini Pak bikin misalnya 5 aja. Oke. Terus satu lagi T 1000 0,15. Oke, dua ini. Ya. Jadi nama fungsinya ini T kok double ya. Ini jangan pakai huruf T di sini ganti N ya. Supaya jangan keluar tentang huruf N. Gitu dia. Oke. Nama fungsinya T. T ini punya parameter 3 yaitu parameter P, R dan N. Di mana fungsi T dengan 3 parameter ini dia punya fungsi yaitu P ditambah R pangkat N. Oke. Kemudian Pak minta kalian cari
Nilainya dari fungsi T itu berapa ketika nilai P itu nilainya 500, nilai R-nya 0,2, nilai N-nya 5. Kemudian yang kedua kalau P-nya 1000, R-nya 0,1, N-nya 5 itu nilainya berapa. Nah ini sekarang kan bikin coba di dalam kalian punya Pydroid. Oke. Jadi nama fungsinya T berarti tulis def nama fungsinya, kemudian parameter, titik 2, kemudian returnnya itu isi dari fungsi tersebut. Baru nanti print, itu ada 2 kali. Print yang pertama itu yang di atas, yang ini. Baru nanti print yang kedua lagi adalah yang di bawah sini. Nah, coba dibikin terus hasilnya berapa. Oke, coba dikerjakan dulu. Oke, berarti ini definisi. Apa? T kurung P, koma R, koma N ya. Ini sudah ya. Jadi baris atas seperti itu saja. Kita tulis ulang nama fungsi dengan parameternya saja. Terus di bawah return. Return ini yang isi dari fungsi tersebut apa? Berarti P isinya returnnya adalah P ditambah pangkat N ditulisnya bagaimana? Bintang 2 kali terus N. Sudah, kita sudah define fungsinya selesai. Ya, jadi cuma 2 baris ini untuk define fungsi yang baris di atas ini. Ini dalam Python ditulis seperti begini. Nah, sekarang yang di bawah ini untuk kita meminta hasilnya, jadi kita panggil fungsinya. Ya, print ini untuk kasih muncul, tapi nama fungsinya dipanggil ya. Kita tulis persis seperti ini lagi, ulang lagi. T 500 0,2 persis. Kita tulis dalam sini, jadi Pak copy paste saya Pak kasih masuk kembali sini. Ini sama persis. Ya. Print T 500 0,25. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu tinggal kita tulis ulang lagi. Print T 1000 0,15. Sudah. Begini saya bisa kan? Kamu bisa mengerti? Ya yang lain? Yang lain paham kan tidak nih? Atau belum paham? Ada yang belum paham? Bagaimana? Sudah paham atau belum? Ayo, kamu harus jawab boleh. Kalau kamu tidak jawab, dia tidak mengerti. Kamu mengerti atau tidak? Ada yang sudah mengerti, tapi yang lain semua sudah mengerti atau belum? Oke. Kita ulang lagi ya. Ini kalau running dia. Tadi dapatnya 500, 000, 32, 1000, 000, 1. Sudah betul ya. Oke ya. Jadi kalian lihat polanya ini. Polanya sama persis. Mulai dari yang satu variabel. Ya. Kita mulai di atas ini. Oke. Mulai yang di atas ini. Untuk menulis fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ini Pak pakai simbol ini ya, jangan bingung ya. Simbol ini hanya penulisan pangkat di Word. Tapi kalau kalian pakai di Pydroid itu bintang 2 begini, itu x kuadrat. Ya. Oke. Tapi kalau kau pakai begini, ini sama x kuadrat. Cuman kalian tidak tulis sama seperti begini x. Di sini kan tidak tulis begini. Kan tidak bikin begini. X pangkat 2 ini tidak teridentifikasi di Python, itu salah. Python itu dia bintang 2 begini. Itu namanya pangkat 2. Jadi X kuadrat, X pangkat 2. Oke. Jadi fx-nya ini ditulis setelah definisinya. Jadi definisinya nama fungsinya f, parameternya satu saja, x. Oke, polanya sama nih, def fx titik 2. Kemudian enter, return, ini kita mau nilainya kembali, dikembalikan nilainya, yaitu x kuadrat. Oke, itu fungsi yang satu.
Kemudian fungsi yang berikutnya nih, Pak bilang nama fungsinya adalah V, parameternya adalah X, T. Oke, fungsi ini itu bentuk fungsinya adalah X bagi T. Oke, dua parameter X dengan T. Berarti kalian bikin di sini fungsi yang kedua, def sama persis tulis nih V X, T titik 2 returnnya adalah X, T yang setelah sama dengan. Oke. Nah, sekarang bikin yang fungsi ketiga. Fungsi ketiga, ini nama fungsinya adalah T, P, parameternya P, R, dan N. Ada 3 parameter. Nah, rumus fungsinya adalah P ditambah R pangkat N. Nah, ini kita bikin lagi. Def, nama fungsinya T, P, R, N, titik 2, terus enter, returnnya adalah fungsi tersebut, P tambah R pangkat N. Bisa paham sampai di sini? Jadi yang ini kita sudah tulis nama fungsinya persis seperti di sini. Kita menulis dia punya nama fungsi. 3 fungsi ini ditulis dalam Python seperti begini. Nah, tinggal sekarang kita mau minta nilai-nilainya saja. Oke? Kalau Pak mau panggil fungsinya untuk kasih tahu hasilnya, itu pertama Pak tulis saja langsung fungsinya. Fungsinya apa? Ya, kita lihat fungsinya di situ. Fungsi yang pertama itu nama fungsinya F, parameternya itu cuma satu saja. Jadi Pak panggil fungsinya, parameternya satu nih, parameternya berisi nilai, X diganti dengan nilai berapa. Ya, Pak ganti 3, berarti ini dia minta fungsi F, kalau X-nya 3 itu hasilnya berapa. Fungsi F, untuk X itu X kuadrat, berarti kalau fungsi F, X-nya ganti 3 itu sama saja dengan 3 kuadrat. Jadi dia akan keluarkan 9. Oke. Jadi ini F3 ini kita panggil fungsinya. Cuman, kalau kamu tulis sampai begini, saya tadi Pak sudah ingatkan. Ini nanti waktu kamu running, tidak keluar hasilnya. Programnya jalan tapi tidak ada angka yang keluar karena kita tidak minta dia cetak. Maka selalu di sini pakai tanda fungsi print di sini. Supaya dikasih keluar hasil. Oke. 9. Ya. Bisa ya. Tinggal sekarang yang mana yang kita mau pakai. Sekarang kita mau cari nilai dari fungsi V. Berarti print, fungsinya tadi, sebelum print, tulis saya dulu fungsinya. V ini ada 2 parameter. Kalau sekarang kalian lihat, di V ini Pak cuma tulis saya satu angka saja. Ini kan ada X dan T, Pak cuma tulis X-nya misalnya 30. Angka pertama saja di V. Lalu Pak coba tes print. Ya, lihat. V ini waktu kita definisikan itu ada 2 parameter, ada X, ada T. Ya, ada X, ada T. Tapi waktu Pak panggil fungsi V ini, waktu Pak panggil Pak isi parameternya cuma satu angka 30. Ya. Nah, waktu Pak cuma isi satu angka, waktu Pak running di sini, dia error. Ya. Errornya karena apa? Dia bilang bahwa fungsinya itu belum lengkap. Parameter yang harusnya diisi itu ada 2, tapi Pak cuma isi satu parameter saja, 30 saja. Jadi dia bingung. Ini 30 mau kasih ke X atau ke T, ini tidak bisa diputuskan. Jadi kita harus tulis sama persis kalau parameternya 2, kita harus isi 2 angka parameter tersebut. Jadi contoh V-nya, X-nya Pak sudah bilang X 30, kalau begitu T misalnya Pak kasih T-nya 5. Nah ini baru dia selesai. Berarti kalau dia baca yang fungsi yang kedua ini, print V 30,5, nanti dia akan lihat. Fungsi V itu apa ya definisinya? Fungsi V itu adalah X bagi T. X itu nilai pertamanya dari parameter tersebut, T itu adalah nilai kedua. Maka angka 30 di sini itu adalah nilai X di dalam fungsi V. Angka 5 ini adalah nilai T di dalam fungsi V. Dan hubungan fungsi tersebut atau rumus fungsi tersebut adalah X bagi T. Maka fungsi V 30,5 itu sama dengan 30 dibagi 5. Oke, jadi yang kedua ini dia akan keluarkan 30 bagi 5 hasilnya 6. Ya, waktu running nanti dikeluarkan angka 6, 6,0 di sini ya. Nah, sama juga yang ketiga,
Kalau kalian mau panggil yang fungsi ketiga, berarti harus berapa angka yang dikasih masuk di situ? Fungsi T. Fungsi T ini ada 3 parameter, ada 3 angka, ada P, R, dan N. Maka begitu Pak panggil fungsi T, Pak harus masukkan 3 angka. Misalnya P-nya Pak bikin 10, R-nya Pak bikin misalnya 2, kemudian N-nya Pak bikin misalnya 3. Oke? Nah, ini fungsi T rumusnya P tambah R pangkat N. Jadi P-nya 10, oke? Dia akan simpan, ingat, oh nilai pertama itu hubungannya dengan parameter P. Berarti 10 ini itu akan digantikan dengan P di sini. Ya. Jadi kalau yang di sini misalnya Pak ganti pakai 10, 2, dan 3, maka secara otomatis si Python dia sudah mengerti sesuai urutan fungsi yang kita bikin tadi. Ya. Bahwa 10 itu nilai P, maka secara otomatis waktu dia hitung diganti. P di dalam fungsinya itu 10, ditambah R-nya itu yang angka kedua. 2 itu secara otomatis sama dengan nilai R di dalam fungsinya. Berarti R itu 2, kemudian pangkat dengan N. N itu adalah angka ketiga, parameter ketiga. Di sini angkanya 3. Maka kita ganti dengan angka 3. Jadi ini yang dia akan hitung. P 10, 2,3 itu dia akan hitung 10 tambah 2 pangkat 3. Karena rumusnya yang kita definisikan P tambah R pangkat N. Oke? Jadi 10 tambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Berarti 10 tambah 8, 18. Jadi kalau running yang ini nanti yang print terakhir itu angkanya 18. Ya. 18. Ini ya. Oke, bisa paham? Bisa ya semua ya? Oke. Nah, sekarang tadi Pak bilang bahwa fungsi ini kalau ketong yang selama ini tong kerjakan, fungsi itu ketong pakai langsung print dan lain-lain yang kita sudah pernah pakai, input ya, integer, lain-lain, semua itu kita sudah pernah pakai, itu fungsi yang sudah terpakai. Termasuk turtle ya. Oke? Turtle, di dalam turtle itu ada banyak fungsi sekali, fungsi forward, turtle right, ya, turtle go to. Itu semua fungsi-fungsi yang sudah terdefinisi, ya. Tinggal kita pakai saja. Nah, contoh di turtle, sebelum kita bisa pakai fungsi tadi, ya, itu kita kan harus panggil dulu. Jadi fungsi ini tersimpan di dalam satu file, nama filenya, ya. Oke, nama file. Ini Pak bikin baru di sini supaya kalian bisa lihat, sandingkan ya. Pak bikin new di sini. Kalau turtle kan kita kerjakan pertama kita bilang begini, import turtle ya. Oke, perhatikan di sini. Jangan terlalu main sendiri-sendiri, perhatikan. Import turtle. Oke. Pada saat Pak bikin import turtle ini adalah satu file, kita sebutnya modul. Di dalam modul ini jadi ada di balik pada saat kalian install Python ini ada satu file namanya turtle.py. Oke, turtle.py ini sudah tersimpan di dalam program waktu diinstal. Waktu Pak bilang import turtle ini, pekerjaan si import ini dia langsung akses itu file yang namanya file turtle tadi. Di dalam file turtle ini ada fungsi-fungsi yang baru saja kita bikin seperti tadi. Define, nama fungsinya apa, parameternya apa. Jadi ada fungsi, misalnya contoh di turtle yang kita pakai salah satu fungsi adalah forward ya. Jadi di turtle, dalam file turtle ini, orang sudah definisikan fungsi def forward. Terus forward itu ada parameternya, terus isi parameternya apa. Oke. Pada saat Pak panggil import turtle, langsung lihat. Sekarang Pak pakai dia. Pak bilang turtle.forward. Pak bisa singkat forward 100. Oke. Ini penulisan ini ya, turtle.forward 100. Forward ini adalah fungsi yang didefinisikan dalam file yang namanya file turtle tadi. Jadi waktu Pak running ini, Python dia sudah tahu, jadi langsung eksekusi. Turtle-nya dia suruh maju 100. Oke? Ya. Nah, sekarang Pak mau lakukan yang sama, tapi dengan fungsi yang kita bikin sendiri. Oke, kalian lihat.
Tadi kan Pak sudah bikin ada 3 fungsi di sini ya. Oke. 3 fungsi. Ini namanya apa saja nama fungsinya di dalam file ini? Nama fungsinya apa saja di sini? Nama fungsi. Nama fungsinya apa? F, V, T. Ya. Oke. Nah, ini terserah apa mau kasih nama apa. Misalnya apa mau kasih nama ini fungsi X, ini fungsi apa? Nama siapa? Siapa? Rizal. Terserah, apa kasih nama ini fungsi Rizal. Fungsi Rizal itu parameter angka yang masukkan ke fungsi Rizal itu dia akan kuadratkan. Jadi ini Pak ganti nama dengan Rizal. P ini siapa? Kau punya nama? Siapa? Wiwin. Wiwin. Fungsi Wiwin itu dia ambil 2 angka X dan T dibagikan X bagi T. Itu Pak kasih nama fungsi Wiwin. T. T ini fungsi mote. Mote ini dia ambil 3 angka. P, R, dan N. Dan dia akan kerja. 3 angka itu dia akan lakukan P tambah R bagi N. Jadi ini nama fungsinya. Tadi apa pakai huruf, itu kalian bisa ganti bebas. Oke? Sekarang Pak ganti dengan nama itu. Jadi di dalam sini Pak sudah bikin 3 definisi fungsi. Satu namanya Rizal, satu namanya fungsi Wiwin, satu namanya fungsi mote di sini. Oke? Isi fungsinya sudah ada di situ. 1 X kuadrat, X bagi T, P tambah R pangkat N. Oke? Nah, 3 fungsi ini Pak simpan filenya. Pak simpan, save. Oke? Save terus tadi Pak kasih nama filenya apa? Fungsi 1. Nama filenya ini ya, fungsi 1. Oke? Pak sudah simpan. Simpannya di public juga. Kalau kamu simpan juga di tempat yang sama, public. Karena public dokumen ya di sini ya, public dokumen Pydroid 3 itu adalah dia sudah bisa diakses langsung. Oke? Jadi Pak simpan langsung di tempat yang bisa diakses oleh Pydroid 3. Namanya fungsi 1. Nah, sekarang di sini. Oke? Sama seperti turtle tadi. Sekarang fungsinya Pak sudah bilang, Pak sudah bikin satu file, sederhananya seperti itu, yang namanya, file itu namanya fungsi 1. Kalau dalam Python kita bilang modul. Jadi, Pak punya satu modul yang baru saya Pak create namanya fungsi 1, modul fungsi 1. Di dalam modul fungsi 1 ini ada 3 fungsi di dalamnya. Yang Pak sudah bikin tadi. Fungsi apa saja? Fungsi Rizal. Fungsi Rizal dia punya fungsi dibikin apa tadi? Fungsi Rizal punya parameter berapa? 1. Ya, parameternya tadi X ya, tapi 1 saja. Jadi 1 angka dia akan bikin apa tadi? Kuadratkan. Ya, parameter tersebut diganti dengan angka, Rizal dia punya pekerjaan itu dia akan kuadratkan. Terus Wiwin punya tadi dibikin apa? Dia berapa parameter? 2. 2 angka itu kalau Pak kasih masuk, yang dilakukan adalah angka pertama bagi angka kedua, X bagi T. Kemudian mote punya fungsi berapa parameter? 3. Ya, itu nanti angka pertama P plus angka kedua bagi angka ketiga, R bagi N. Oke, jadi ada 3. Oke, nah sekarang sama seperti yang selalu kita kerjakan. Pak akan panggil modul yang namanya fungsi 1. Cara panggilnya berarti pakai, seperti turtle kita pakai apa? Kalau kita mau panggil turtle, kita pakai apa? Import. Jadi ini pekerjaannya import. Import modul yang Pak baru bikin, file yang baru Pak bikin tadi. Import fungsi 1. Oke. Jadi baris pertama import fungsi 1 ini Pak bilang tolong akses file yang namanya fungsi 1 tadi. Oke. Jadi sekarang di program ini yang lagi terbuka ini, dia sudah dapat akses ke fungsi 1. Oke. Di dalam fungsi 1 itu ada 3 fungsi saja yang di dalam modul atau file fungsi 1 itu ada 3 fungsi saja. Oke. Nah, fungsinya yang pertama tadi namanya fungsi result, ya. Oke. Nah, ingat, sama seperti turtle. Kalau Pak tulis import turtle, kami ingat ya, import turtle, itu kan kalau Pak mau bikin perintah, itu Pak harus tulis dulu nama modulnya turtle, terus forward. Panjangnya begini, forward 100, ya. Jadi turtle yang ini, depan ini mengacu kepada nama filenya.
Sedangkan forward ini adalah nama fungsi di dalam file tersebut. Jadi kalau tadi Pak punya nama filenya fungsi 1, berarti import fungsi 1. Terus kalau Pak mau akses fungsi-fungsi yang ada di dalam file fungsi 1, selalu Pak harus tulis fungsi 1 dulu. Baru titik, nama fungsi apa? Ada 3 tadi, Pak mau misalnya akses yang fungsi result yang Pak sudah definisikan tadi. Fungsi result, tapi Pak harus tahu, di dalam fungsi result itu hanya ada 1 parameter. Sehingga Pak harus isi parameternya ini yang bebas, angka berapa. Misalnya Pak bilang fungsi result, ini Pak taruh angka 5 di sini. Ya, fungsi 1 result 5. Oke. Nah, yang ini saya dulu. Oke. Pak sudah panggil dia, Pak bilang result 5. Kalau ini Pak suruh kasih hasilnya, ya berarti cara untuk tampilkan hasil Pak harus pakai print. Ya. Oke. Pak print dia di sini. Ya. Jadi tanpa print tadi, ini nih Pak sudah dua file yang berbeda ya. File yang satu ini semua fungsi-fungsi yang Pak sudah bikin. File yang kedua ini Pak mau panggil dia untuk pakai di file yang baru. Makanya Pak pakai import, terus Pak mulai panggil dia. Fungsi 1 result 5 ya. Ini misalnya supaya gampang Pak simpan dia punya nilai dalam variabel A. Jadi nanti dia akan kasih keluar result 5, itu tadi berarti dia akan lakukan yang namanya pangkatkan, kuadratkan. Berarti 5 dikuadratkan ya. Karena X-nya ya di result ini nilai X itu dipangkatkan 2 ya. Jadi sekarang yang nilai X itu adalah 5 ini ya. Jadi 5 dipangkatkan 2 dia akan keluarkan 25. Pas simpan angka itu di dalam variabel A. Baru Pak print A. Oke. Jadi nanti akan keluar berapa? 25. Oke. Nah, kalau sekarang Pak mau panggil yang lain, misalnya Pak simpan dalam variabel B fungsi 1, terus Pak panggil fungsi yang lain, misalnya tadi motif punya nama fungsi tadi ya, itu ada 3 parameter. Berarti misalnya fungsinya ini ya, T, P, R, N, 3 ya. Jadi pas panggil misalnya P-nya 1, kemudian R-nya 2, N-nya juga 2. Ya. Kira-kira yang B ini nanti dikeluar angkanya berapa? Coba. Kalau Pak print B ini keluarnya berapa? 1, 2, 2. Berapa? 5 ya. P-nya 1 ditambah R-nya 2, N-nya 2. 2 pangkat 2, 4, tambahkan dengan 1, 5. Ya. Jadi yang B ini dia akan keluar 5. Jadi begitu Pak running, yang B dia akan keluar 5. Di bawah sini ya. Oke. Nah, jadi kegunaan fungsi tadi yang kita bikin itu, kalian bisa bikin program sebanyak mungkin, simpan dia dalam satu fungsi yang nanti kalian bisa akses hanya satu kali. Jadi ini adalah cikal bakal dari bikin program yang sekarang kita bisa kerjakan, program Python. Program Python itu di-create dengan cara seperti begini. Cuman ini kita bikin yang sangat-sangat sederhana. Tapi di balik semuanya ini contoh semua kata kunci keyword yang kita sudah pakai ini semua sudah ada fungsi-fungsi di balik itu. Tinggal kita akses saja, kita panggil terus kita pakai. Ya. Oh, kita punya waktu tinggal 4 menit lagi karena kita ada lanjutkan dengan tes. Jadi Pak akan selesaikan bagian ini ya. Oke. Nah, penulisan ini kemarin Pak bilang bisa disingkat ya. Di Turtle itu kalau Pak tidak mau tulis kata fungsi ini ulang-ulang ya. Ini kan fungsi 1, kalau setiap kali Pak mau panggil harus ulang-ulang terus ini kan. Jadi di sini Pak bisa pakai perintah begini. Pak bilang from dari modul fungsi 1 itu import apa? Bintang. Kalau Pak import bintang ini artinya apa? Dia bilang akses fungsi 1, oke. Akses modul atau file fungsi 1 tersebut, kemudian import semua fungsinya. Jadi dengan satu line ini fungsinya supaya Pak tidak perlu tulis ulang kata fungsi 1 ini. Sama seperti Turtle ya. Kalau Pak cuma tulis import Turtle,
nanti setiap kali kamu kerjakan perintah fungsi harus selalu ada turtle dot forward, turtle dot right, turtle dot go to. Tapi kalau kamu pakai from turtle import bintang, berarti langsung kalian yang turtle hilang, kamu langsung tulis perintahnya yang forward, right, done, etc. ya. Jadi ini langsung bagian depan ini bisa hilang. Cuman begini saja. Tidak perlu tulis ulang fungsi. Ya ini juga sama, hasilnya akan keluar yang sama. Ya, 25. Oke? Bisa ya? Jadi ini kalau kalian sudah kerjakan definisi fungsi, kalian simpan, ingat namanya apa yang kalian simpan, mau akses itu pakai import, ya, atau pakai begini. Cuman ini nanti kita akan hindari kalau ketika kalian import itu lebih dari satu, ya. Kalau kalian misalnya import ada fungsi 1, ada fungsi 2, ada fungsi 3, ya kan bikin sendiri terus import fungsi 1, import fungsi 2, import fungsi 3. Kalau kamu pakai bintang begini, terus ternyata dalam kalian punya file yang fungsi 1, fungsi 2, itu ada nama fungsi yang sama. Misalnya pas simpan file fungsi 1, pas pakai nama Riza. Lalu Pak bikin satu fungsi baru lagi, simpan di file yang berbeda namanya fungsi 2 misalnya. Terus di dalam fungsi 2 ada fungsi tapi Pak pakai nama yang sama. Isi fungsinya berbeda tapi namanya bisa sama. Misalnya Rizal juga, tapi berbeda. Oke? Nah, ketika ada dua nama fungsi yang sama, terus Pak pakai import begini, nanti dia hanya ambil salah satu saja, kita tidak bisa pakai dua-dua. Jadi, ketika kita import sudah lebih dari satu, kita akan tetap pakai import saja. Seperti begini. Kita akan tidak pakai from, tapi kita pakai import fungsi satu, terus kita akan tulis panjangnya fungsi satu ya. Nanti kalian akan temukan untuk beberapa pertemuan berikutnya. Oke, untuk closing, Pak, langsung tutup di sini. 2 menit saja ke fungsi lambda. Oke, yang terakhir ini 4. Kalian perhatikan 3 penulisan ini ya. Def, result, kemudian return. Semua penulisan seperti begini dia selalu 2 baris. Ya, minimalnya 2 baris. Dia bisa banyak. Oke? Ini ya fungsi ini. Nah, fungsi ini bisa ditulis jadi sederhana. Jadi satu baris saja. Dengan cara kita akan menggunakan lambda. Oke? Ini lambda juga salah tulis nih. Ada B-nya. Lambda function. Ya. Oke? Nah, jadi kalian lihat yang ini ya. Fungsi yang di atas ini, def result x return x kuadrat. Ini kita bisa ganti dia. Misalnya Pak bilang di sini fungsinya namanya fungsi result. Parameternya x ya. Jadi Pak bisa tulis dia dengan cara result dia jadi variabel sama dengan ini jadi satu baris saja ini, tulisnya jadi satu baris. Result sama dengan lambda, oke, cara penulisan. Nama result ini bebas, kalian ganti dengan nama apa saja tidak masalah, ya. Dapat tulis saya untuk samakan dengannya. Result lambda ini dia punya parameternya cuma satu x saja, jadi x, oke. Result lambda x titik 2 isi parameternya x kuadrat. Jadi x kuadrat. Oke. Jadi yang 2 baris ini nih, def result x titik 2 return x kuadrat. Ini sudah disederhanakan jadi seperti ini saja. Oke. Result sama dengan lambda x titik 2 x kuadrat. Berarti kalau yang ini win, ini kalau dirubah berarti sama-sama kita rubahnya. Yang sekarang yang kedua ini, kita mau tulis pakai lambda, berarti tulisnya bagaimana? Win sama dengan lambda 2 parameter, berarti x, t. Terus titik 2 x bagi t. Selesai. Oke,
Nah, kalau yang ketiga berarti kalau kita mau tulis T sama dengan lambda P, koma, R, koma, N, kemudian titik 2, P tambah R bintang R. Ya. Jadi yang 11, 13, 15 itu semua jadi satu baris. Jadi yang terakhir ini lambda function ini kita bilang bentuk comprehension, bentuk sederhananya. Ya. Dan ini yang terakhir yang fungsi lambda ini fungsi untuk kita kalau yang hanya butuh satu baris saja cepat-cepat ya. Yang fungsinya sederhana kita bisa bikin begini. Jadi tidak harus panjang penulisannya. Dan ini sangat mempersingkat penulisan kode. Kode jadi simple. Oke? Tapi syaratnya harus ada ini lambda. Oke? Bisa ya? Jadi yang ini juga dia akan menghasilkan fungsi yang sama. Oke? Oke? Ini pas simpan. Nah, kamu coba 2 menit ini. 2 menit saya akan coba di situ pakai lambda. Nama fungsinya ini. Fungsi sum x, y. Fungsinya adalah x tambah y. Pak mau jumlahkan dua fungsi. Fungsi sum ini fungsi jumlahkan x dan y. Jadi parameter x, y, fungsi tersebut adalah menjumlahkan x dan y. Kalau Pak masukkan x-nya 2, y-nya 3, nanti dijumlahkan 2 tambah 3. Nama fungsinya sum. Kalau kalian tulis dalam lambda bagaimana? Pakai lambda ini. Coba satu baris saja ini fungsi ini. Terus nanti setelah itu kalian akan print sum, misalnya contoh tambahkan 6 dengan 7. Nah, ini hasilnya berapa nanti? Kalian print sum 6,7 ini hasilnya berapa? Jadi ini di baris kedua. Tapi sebelumnya Pak mau kalian bikin create dulu fungsi sum pakai lambda. Caranya bagaimana tulisnya? Sama-sama. Berarti tulisnya apa? Pertama apa? Sum. Nama fungsinya sum. Berarti tulis dulu sum sama dengan lambda. Parameternya apa? X, y, terus apa? Titik 2, x tambah y. Nah, itu fungsinya. Lalu kalian coba print sum tambah 6. Print sum 6,7 keluarnya berapa? Coba di running, hasilnya berapa? Jadi ini ya. Fungsi penjumlahan ini jadi sederhana begini saja. Waktu running berapa? Ada yang sudah bisa? Patus running di sini ya. Sama ya, 13 semua ya. Nah itu. Jadi satu baris ini, fungsi lambda ini bikinnya jadi satu baris saja. Ya. Kalau tadi kalian fungsi yang sama kalian bikin dalam pakai def, itu kalian tulisnya def sum x, y, titik 2, return x plus y. Itu kalau pakai def. Ya, tapi kalau pakai lambda dia satu baris saja. Bisa ya? Oke, Pak kira cukup sekian. Kalian punya waktu sekitar 5 menit untuk siap-siap atau 10 menit. Nanti Pak ambil soal yang ini untuk kalian langsung tes ya. Tes remedial. Nanti ada tugas ya. Sebentar setelah ini Pak akan bikin tugas untuk kalian kerjakan kumpulnya nanti di besok hari jam setelah selesai tes. Jadi kumpulnya jam 5, ini jam 3 ya, jam 5 atau jam 6 sore besok sore. Tugas yang sama ya, antara lambda atau pakai def, terserah yang mana yang kalian prefer.
Nanti tinggal lihat di Google Classroom. Oke, baik. Pak kira cukup sekian untuk hari ini. Kita lanjut ke punya tes. Jadi Pak sudah ikhlasnya ya.